Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat al aba wal ummahat hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali kajian kita seputar ahkam al janaiz yang pada pertemuan lalu kita sudah membahas masalah mengkafani mayit, yang sekarang insyaallah kita melangkah ke masalah berikutnya, yaitu seputar sholat jenazah, hukum-hukum yang terkait dengan sholat jenazah. Jadi urutannya setelah dimandikan, kemudian dikafani, baru disolati, ya berurut ya. Baru kemudian setelah dikafani rapi, kemudian jenazah kita solati. Nah, sebelumnya kita perlu tahu keutamaan seseorang yang meramut jenazah dan sabar, ya, sabar meramutnya sampai menyolati, bahkan sampai menguburkan. Ya, mungkin sekedar mengingatkan saja, insyaallah mungkin sudah pernah tahu, yaitu ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah, maksudnya siapa yang ikut meramut, ikut menunggu, datang ya ke tempat jenazah, hatta yusalla alaiha, sampai jenazah itu disolati, ya, sampai disolati dari awal, ya, dari awal sampai disolati, maka keutamaannya falahu qiratun, maka dia dapat 1 qirat. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Nabi apa itu qirat. Dapat 1 qirat, ini pahala yang besar. Kemudian waman syahidaha hatta tudfana, siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, sampai selesai dikuburkan, maka falahu qiratoni, 2 qirat. Kalau tadi kan sampai sholat 1 qirat, kalau sampai dikuburkan dapat 2 qirat namanya. Qila, Nabi ditanya, wamal qiraton, wahai Nabi, apa 2 qirat itu sebesar apa Nabi? Ya, para sahabat ingin tahu apa sih qirat itu Nabi. Qala, kata Nabi, mislul jabalainil azimain, kata Nabi,
Dua kirot itu bagaikan dua gunung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaikan dua gunung yang besar. Ya, bagaikan dua bukit yang besar atau dua gunung yang besar. Satu saja sudah lumayan kan? Satu saja sudah lumayan. Satu kirot itu bentuknya pahala loh, bukan emas. Ya, kalau emas satu gunung saja, kira-kira mau nggak Mas Angga dikasih emas satu gunung? Ya, kan pasti mau kan. Nah ini lebih dari itu. Pahala artinya nilai ajar pahala yang senilai dengan gunung, ya, sebesar gunung. Jadi sebenarnya mudah, ya mudah, tapi sulit, ya mudah. Kita kan hanya sekedar datang, ya datang, nunggu, ya duduk di situ. Kemudian waktunya sholat, ya waktunya ngantar, gampang kan? Nah, tapi banyak yang luput dari ini. Ya, banyak yang luput dari ini. Ada yang malas-malasan untuk meramut jenazah saudaranya, alasan sibuk, alasan ini, alasan itu. Ada yang dia punya kesempatan sholat, tapi malah nggak sholat. Ada nggak yang seperti ini? Orang di masjid sholat, dia hanya duduk-duduk di depan. Ya, rugi kan? Sudah di depan matanya itu mau dapat satu kirot, tapi nggak dapat. Ya, karena cuma sekedar nunggu di depan. Ya, cuma sekedar menunggu di depan, nggak mau sholat. Ya, ini yang kita juga lihat, perhatikan di beberapa tempat seperti itu. Ya, mau dia meramut, ya apa, nunggu duduk-duduk gitu, cuma sekedar duduk-duduk, tapi untuk sholatnya nggak mau sholat. Ya. Padahal keutamaannya besar dan sholatnya ringan, nggak lama-lama, ya hanya sebentar saja sholatnya. Tapi masya Allah ya, itu keutamaannya. Mudah-mudahan dengan kita tahu keutamaan ini kita semangat. Ya apapun nanti misalnya kondisinya, kalau bisa libur dulu, ya kerjanya libur dulu, atau aktivitas mau diberhentikan sebentar, berhenti dulu, ya karena pahala yang besar ini. Dan juga kita pastinya berharap kalau kita yang meninggal, ya kan, orang-orang berharap, ya kita berharap mereka mau menyolati kita. Apalagi keutamaannya besar sebenarnya, banyak. Kalau semakin banyak orang menyolatinya, apalagi orang tersebut yang menyolati adalah orang-orang yang bertauhid, yang taat, bertakwa, itu masya Allah semakin banyak, semakin bisa memberikan syafaat kepada kita. Nah, intinya balasan itu sesuai dengan amalan kita. Kalau kita rajin, ya rajin ngeramut jenazah orang lain, banyak yang kita ramut semasa hidup kita, insya Allah nanti ketika meninggal kita banyak juga orang yang meramut kita, ya mendoakan kita. Nah ini yang kita harapkan. Nah kemudian hukumnya apa sih, hukum sholat jenazah? Ini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, kata beliau, sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Artinya cukup sebagian orang yang mengerjakan, maka kewajibannya sudah gugur. Tapi kalau mau semuanya datang, itu bagus, semuanya dapat pahala. Ya, semuanya dapat pahala. Tapi kalau cuma sebagian saja, misalnya yang lain berhalangan, itu yang lain sudah gugur kewajibannya, nggak berdosa mereka. Tapi kalau satu kampung nggak ada yang mau menyolatinya, padahal bisa, ya maka semuanya berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Tayyib. Karena Nabi pernah nggak sholat jenazah dan sahabat-sahabatnya yang sholat. Ya, jadi Nabi pernah ada seorang sahabat Nabi yang wafat di perang Khaybar, ya. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk sholat, ya. Kata Nabi, shollu ala sahibikum, sholati teman kalian ini, dan Nabi sendiri nggak sholat, ya. Berarti kan menunjukkan
nggak apa-apa kalau sudah ada sebagian orang yang sholat, yang lain nggak sholat. Ya, tapi itu ada kondisi tertentu yang Nabi sengaja seperti itu. Kemudian untuk persiapan sholatnya, persiapan sholatnya itu sama seperti sholat secara umumnya, sama secara umumnya sholat-sholat yang lain. Seperti misalnya kita harus menutup aurat, kemudian bersuci, suci tempatnya, suci badannya, suci pakaiannya, tidak ada najisnya. Intinya syarat-syarat sholat itu harus dilengkapi, harus dipenuhi. Nah, kemudian berniat dan menghadap kiblat. Jadi sholatnya tetap menghadap kiblat, walaupun nanti nggak ada sujud, nggak ada rukunya, dia dihadapkan ke kiblat, menghadap ke kiblat dan berniat. Niatnya cukup di dalam hati. Nah, kemudian isinya, isi dalam sholat jenazah itu adalah hanya isinya takbir 4 kali, 4 kali, 4 kali. Bahkan sebenarnya boleh sih sebenarnya lebih dari 4 kali sesuai dengan kebutuhan, Jadi minimalnya takbir itu 4 kali, takbir saja, hanya takbir 4 kali. Nah, kemudian di antara takbirnya itu, takbir yang pertama kita membaca apa ini setelah takbir Allahu Akbar? Baca Al-Fatihah saja, tidak baca doa istiftah, langsung saja. Jadi langsung karena memang sholat jenazah itu sholat yang ringkas, jadi cukup baca Al-Fatihah saja dan tidak membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah, dan juga tidak dikeraskan bacaannya, nggak dikeraskan, Al-Fatihahnya nggak dikeraskan, walaupun malam, siang, pagi, itu sholat jenazah bacaannya disirkan, dipelankan, tidak dikeraskan, dan itu cukup membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca doa istiftah. Nah, kemudian takbir kedua, takbir kedua. Setelah takbir kedua, disunah juga ketika takbir itu disunahkan kalau amalannya, ini amalannya Ibnu Umar, amalannya Ibnu Umar itu ketika beliau bertakbir itu mengangkat kedua tangannya, sebagaimana yang ma'ruf di tempat-tempat kita, itu mereka sholat jenazahnya mengamalkan perbuatannya Ibnu Umar. Kalau dari nabinya nggak terriwayatkan, nggak terriwayatkan Nabi apakah mengangkat tangan atau tidak, itu nggak terriwayatkan. Cuma dari Ibnu Umarnya sendiri amalan beliau seperti itu, Jadi disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat, setiap kali takbirnya. Nah, jadi ketika takbir yang kedua mengangkat tangan Allahu Akbar, kemudian membaca apa? Sholawat, membaca sholawat seperti sholawat yang kita baca di tahiyat, di tahiyat, di tasyahud. Nah, seperti itu sholawatnya. Apa coba? Jangan-jangan lupa nanti. Apa ya? Cuma isyarat tok. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Thayyib. Itu insyaallah hafal. Nah, kemudian takbir lagi, mengangkat tangan ketiga kalinya. Baca apa setelah itu? Baca doa
untuk mayit. Jadi kita isinya doa apa salat jenazah itu sudah mendoakan mayit, ya, sudah mendoakan untuk mayit. Isinya doa untuk mereka. Nah, doanya itu ada beberapa versi, ya, doanya itu ada beberapa versi. Kalau untuk yang secara umum, ya, untuk secara umum, doa secara umum atau untuk yang dewasa itu apa yang dihafal? Yang kita hafal apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada yang sampai sini saja? Ada. Ya lumayan lah, nggak apa-apa. Ya, nggak mesti sampai habis memang. Ya, intinya kan doa. Ya, intinya doa. Ya, sehafalnya. Kalau panjang, alhamdulillah bagus. Ya, itu yang diinginkan mayit. Ya, diharapkan untuk mayit. Doa sampai panjang sampai selesai. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu. Terus loh, belum selesai. Saya dulu belum selesai. Hah? Sampai situ toh? Waduh ya. Kalau ketinggalan tak? Oh gitu. Gitu yang jadi permasalahan, ya itu makanya yang perlu dikoreksi itu sebenarnya intinya sholat jenazah itu di sini, gitu loh. Inti sholat jenazah itu di sini, kita mendoakan mayit. Maka selayaknya yang lebih lama posisinya adalah di sini. Gitu. Bukan dibalik, nanti selesai salam baru doa. Itu yang panjang doanya. Ya. Nah, ini yang terbalik namanya, terbalik. Ya, terbalik. Jadi banyak yang terbalik ceritanya ini. Jadi kalau memang mau mendoakan mayit, ya disinilah tempatnya. Ya, disinilah tempatnya. Dan bisa nanti ditambah di rokaat di takbir yang keempat. Ya, bisa di takbir yang ketiga, keempat. Atau mau tambah lagi sebenarnya bisa. Taib. Jadi nggak apa-apa kita hafal, kita hafal sampai habis kan. Nanti siapa tahu kita yang jadi imam. Nah, kalau kita yang jadi imam, dibuat lama saja, lama banget. Hah? Diulang-ulang juga nggak apa-apa, diulang-ulang. Ya, tapi cukup sekali saja sebenarnya udah cukup. Ya, karena apalagi di sini kita lengkapi doanya. Ya, kita lengkapi doanya. Ini lebih baik kita baca sampai lengkap, ya. Daripada kita sebagian saja. Sebagian ya boleh juga sih, cuma kurang lengkap ya. Jadi coba kita lengkapi. Tadi sampai mana tadi? Wasi' madakhalahu, ya. Terus waghsilhu bil ma'i wasalji wal barodi. Sudah, waghsilhu bil ma'i wasalji wal barodi. Terus wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas saubu al abyadu minad danas. Terus wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi. Terus wa adkhilul jannata wa aidhu min adzabil qabr aw min adzabin nar. Yang lain udah pada bubar, kita baru selesai gitu. Ya, yang penting kita hafal dulu. Nanti kalau misalnya imamnya keburu takbir, nggak apa-apa kita potong. Ya, yang penting kan kita sudah punya modal, sudah hafal dan punya niat ingin membacanya sampai selesai. Adapun nanti imamnya buru-buru, ya kita memang tuntutan kita ikut imam. Ya, ikut imam, jangan kita baca sendiri, imamnya sudah takbir keempat kita terus baca lagi terus, ini justru menyalahi imam, nggak boleh. Ya. Jadi nggak apa kita putus, nanti disambung lagi di takbir yang keempat. Takbir keempat adalah bagi doa, ya. Tapi boleh ditambah doa, boleh dia diam di situ, nggak ada, karena doanya sudah dikumpulkan di yang di ketiga, bisa. Jadi bisa di ketiga, bisa di keempat.
Belum lagi ada riwayat yang lain. Nah, ini yang jarang dihafal. Riwayat yang lain yang jarang dihafal, yang kita selayaknya hafal nanti ya, hafal, yaitu dengan lafaz Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Itu belum selesai, masih panjang. Ya, masih panjang, ada lagi. Innaka ta'lamu munqalabana wa mathwana wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya, bisa ditambahkan. Intinya doa. Ya, intinya doa untuk mayit, dan ini adalah doa yang sangat bagus untuk mereka. Ya, bahkan para sahabat sendiri berangan-angan kalau dia mati, ya berangan-angan dia yang mati yang sedang didoakan, karena doanya sangat bagus. Ya, sangat bagus. Kalau kita didoakan ini saja, masya Allah sudah aman, semuanya aman. Kalau Allah kabulkan itu, udah aman, ya aman, akhiratnya aman, insya Allah. Artinya udah paham ya, atau nggak apa kita sedikit ulas artinya ya, atau nanti aja kalau ada waktu lebih, insya Allah kita kembali lagi ke doanya tadi ya, ke doanya tadi. Jadi ini ringkasannya ya, ringkas dulu, nanti kalau ada waktu kita kembali ke doanya. Kemudian setelah baca doa itu ya, bertakbir lagi ya, mengangkat tangan, kemudian di situ diam ya, artinya sudah, karena sudah doanya sudah dikumpulkan di takbir ketiga, maka takbir keempat tinggal diam sebentar, kemudian salam. Ya, kemudian salam. Tayyib. Iya, bisa di doa keempat dikasih tambahan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, dan seterusnya itu boleh ya. Jadi doa apa yang kita ingin doakan tambahan itu boleh sebenarnya ya, karena memang isinya adalah doa untuk mayit gitu loh, secara umum aja, dan nggak dipastikan, artinya nggak diharuskan doanya begini ya. Doanya misalnya harus Allahumma ighfir lahu, ya nggak harus, boleh kita ganti Allahumma ighfir li hayyina ya, sesuai dengan riwayat yang ada. Itu bagus kalau ikut riwayat. Tapi kalau misalnya mau ditambahin doa, mungkin bagi kita ada yang kurang ya, tapi ini sudah masya Allah sudah lengkap sebenarnya ya, apa yang diajarkan Nabi ini sudah lengkap ya. Tapi kalau mungkin kalau bagi kita mau kurang, ini ada mau tambah doa khusus untuk mayit misalnya, itu boleh ditambahkan lagi, karena itu memang posisinya di situ adalah berdoa ya, berdoa. Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi tadi kan setelah selesai salam ya, salam ke kanan ya, salam ke kanan, terus tambah ke kiri, ke kanan saja juga boleh ya. Kemudian ketika sholat ada sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan ya, sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan, yaitu satu tadi mengangkat tangan ketika takbir, kemudian sebelum membaca Al-Fatihah jangan lupa ta'awud seperti biasa, baca Quran ta'awud dulu. Kemudian berdoa ya, bisa tambahkan doa untuk dirinya sendiri juga bisa ya. Jadi kan tadi kan doa untuk mayit ya, bisa ditambahkan doa untuk dirinya dan kaum muslimin ya, seperti tadi doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini doa untuk kita ya. Kalau yang tadi kan untuk mayit, kalau ini untuk kita. Terus ketika sholat itu biasa tangannya diletakkan di dada ya, bersedekap biasa itu. Terus posisi ya, posisi imam
itu atau ketika sendirian kita sholat menyolati jenazah sendirian atau jadi imam, maka perhatikan posisi sunnahnya ya. Posisi sunnahnya, lihat jenazahnya itu laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki itu disunahkan kita berdirinya di bagian kepala. Ya, untuk laki-laki cari bagian kepalanya mana? Jangan keliru ya. Jadi di kaki nanti jangan cari kepala. Ya, mana kepalanya? Nah, di situ kita sampingnya kita berdiri di situ. Kemudian kalau yang perempuan ya itu dicari posisi tengah. Ya, posisi tengahnya. Cari posisi tengahnya. Jadi itu juga sebagai tanda ya, tanda kalau jenazahnya itu perempuan atau laki-laki, jadi makmum tahu kan? Makmum tahu, oh ini jenazahnya laki-laki. Ya, dengan isyarat dari imam tadi posisinya berdiri di kepala. Oh ini jenazahnya perempuan. Jadi nggak tanya-tanya lagi itu. Ini laki-laki atau perempuan yang meninggal. Ya. Kan karena doanya kan juga berbeda nanti. Kalau laki-laki kan Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Jangan lupa diganti. Ya, tapi nggak apa-apa kalaupun tidak diganti. Niatnya itu kalau Allahumma ighfir lahu itu niatnya adalah mayit. Ya, mayit itu kalau bahasa Arabnya itu dia muzakkar laki-laki. Ya, mayit. Jadi yang kita tujukan adalah kepada namanya mayit. Ya, itu juga bisa. Tapi kalau kita ganti sesuai jenis kelamin mayitnya itu lebih pas. Ya, kalau perempuan kita ganti ha. Allahumma ighfir laha. Tapi ini ada tuntunannya. Ya, ada tuntunannya dari sahabat yang mulia Anas ya. Dari sahabat Anas, beliau pernah menyolati jenazah laki-laki, kemudian beliau berdiri di bagian kepala. Nah ini contohnya, dan beliau mengatakan, beginilah saya melihat Nabi menyolati jenazah laki-laki. Ya, beginilah saya melihat Nabi menyolati jenazah. Jadi kalau laki-laki di kepala. Nah, untuk yang bagian perempuan itu juga ada riwayatnya ya dari Samurah. Beliau pernah sholat di belakang Nabi menyolati Ummu Ka'ab. Ya, nah beliau menyolati Ummu Ka'ab yang meninggal, lalu Nabi itu berdiri di bagian tengahnya. Ya, bagian tengahnya. Jadi memang ada contohnya dari Nabi seperti itu. Ya, kalau yang laki-laki tadi diriwayatkan oleh Anas dan dicontohkan sendiri langsung oleh Anas. Kemudian kalau yang perempuan itu dari Samurah. Ya, dari Samurah ketika Nabi menyolati Ummu Ka'ab. Ya, ketika Nabi menyolati Ummu Ka'ab. Nah, ini ya sunnah-sunnah seperti ini walaupun hukumnya sunnah ya, sebaiknya diperhatikan ya, dihidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah itu ya, setelah salam sudah selesai semuanya, maka ya selesai acara salat. Ya, selesai acara salat, kemudian baru nanti jenazahnya dibawa, ya, dibawa, dan nggak ada tambahan doa-doa tuh nggak ada. Doanya kan sudah di salat jenazah. Ya, karena salat jenazah itu isinya doa, maka setelah salam itu nggak ada lagi doa-doa. Nggak ada lagi doa-doa. Nggak pernah diriwayatkan dari Nabi itu berdiri setelah itu berdoa lagi. Ya, kalau memang berdoa lagi diriwayatkan kita ikut. Ya, cuma karena nggak ada, ya sudah cukup. Ya, kalau alasannya ingin berdoa sudah ada di dalam sholat jenazah. Apalagi yang kurang? Ya, apa yang kurang? Kurang karena perasaan kita saja kurang. Ya, sebenarnya sudah cukup. Nabi saja sudah merasa cukup. Ya, sudah cukup seperti itu. Cuma kadang penganggapan baiknya kita saja. Ya, oh kan biasanya setelah sholat fardu kan sholat doa. Iya kan, setelah sholat fardu 5 waktu kan doa. Nah ini setelah sholat jenazah kok nggak doain? Ya, engkau nggak ada doanya,
nggak bagus lah. Bagusnya kita doakan, ya berdiri sebentar dan seterusnya. Ya, terus kalau menghadap itu gimana? Kalau imamnya, ya kalau memang tidak ada masalah, artinya dan memang tidak ada yang mempermasalahkan, kan ada orang itu yang di kondisi tertentu itu mempermasalahkan, kalau kamu kok orang lagi doa kamu kok kabur misalnya, ya nggak apa-apa lah duduk di situ sebentar, berdiri sebentar, ya. Tapi kalau sudah nggak ada masalah, dicoba sesekali kan, sekali dicoba, dicoba, ya sudah kita selesai gitu ya. Untuk menunjukkan juga bahwasanya ini loh sunnah Nabi gitu. Sesekali kita tampakkan, ini loh Nabi loh nggak seperti itu, ya. Artinya selesai sholat salam langsung diangkat jenazahnya, diangkat, ya diangkat jenazahnya. Ya, silakan Pak. Jika semayit tidak pernah melakukan sholat sama sekali, apakah masih perlu sholat? Ya, terima kasih jazakallahu khairan jawabannya. Pertanyaannya bagus. Ini untuk orang yang nggak pernah sholat, ya. Apa hukumnya dulu ya? Untuk orangnya dulu kan kita hukumi orangnya dulu, baru nanti rentetannya berikutnya. Ya, kalau orangnya itu nggak pernah sholat sama sekali, itu kemungkinan besar itu orang ya memang nggak mau sholat, jangan nggak mau sholat bukan karena malas. Ya, ada yang nggak mau itu kan karena malas, yang nggak sholat karena malas, ya. Tapi memang dia kemungkinan besar punya keyakinan nggak apa-apa nggak sholat. Ya, ada kan orang yang berkeyakinan seperti itu. Nah, sholat itu nggak usah lah. Yang penting apa? Eling wis. Yang penting eling, ingat sama Allah. Ya, zikir sudah wis cukup kan gitu. Ya, ya saya apalagi saya sudah ma'rifatnya sudah tinggi, sudah aman. Ya, nggak usah sholat, nggak puasa, itu sudah aman. Nah, kalau orang seperti ini berarti dia sudah masuk ke dalam kekufuran. Ya, masuk dalam kekufuran. Maka seharusnya itu diserahkan kepada pemimpin ya, diserahkan kepada pemimpin untuk menghukumi orang ini sebagai orang kafir. Sebagai harusnya begitu. Pemerintah yang di tempat kita itu harusnya menghukumi ini orang kafir ya, kalau dia memang nggak pernah sholat sama sekali dan tahu di tempat lain tahu ada kewajiban sholat ya, ditinggal bersama kita dan dia nggak mau, bukan karena malas. Nah, maka itu dihukumi kafir. Tapi kalau karena malas dan kita tahu dia malas, dia tahu tapi malas disuruh sholat nggak mau ya karena malas. Nah, ini belum sampai ke derajat kafir. Ya, tandanya kalau malas itu dia sesekali sholat, ya Jumatan sholat gitu kan, hari raya ya sholat. Nah, itu berarti dia tahu ngerti saya itu harus sholat. Tapi kalau untuk 5 waktu itu malasnya masya Allah kan gitu. Nah, berarti ini masih kondisinya masih agak mending lah kalau gitu. Nah, lihat kondisinya tadi. Ya, kalau memang itu sudah jatuh ke dalam hukum kafir, maka itu sebenarnya sudah nggak layak disolati, ya nggak usah disolati, nggak usah dikafani, ya nggak usah dikuburkan di kuburan kaum muslimin, dibuang ke mana? Dibuang ke kuburan orang-orang kafir saja, ya. Jadi memang sudah nggak dihargai kalau memang sudah dia mati dalam keadaan seperti itu. Ya, mati dalam keadaan seperti itu. Makanya naudzubillah kita berlindung pada Allah. Nah, ini makanya kita anak-anak kita terus namanya sholat juga dipahamkan. Ini loh wajib ya. Jangan sampai berani meninggalkan sholat. Gitu Pak ya. Insyaallah jelas ya. Nah, tadi ada lupa saya mau nyampaikan apa tadi. Oh ya. Nah, ketika nanti misalnya kita jamaah ya, jamaah sholat jenazah itu ternyata masbuk. Nah, masbuk ya, ketinggalan. Itu gimana kalau ketinggalan?
Yang sering ketinggalan kan sering ketinggalan. Wah, imamnya sudah salam apa belum salam takbir ketiga keempat baru kita masuk. Maka ikuti saja dan itu hitung takbir pertama kita. Misalnya imam sudah 3, ya itu hitung takbir pertama kita. Berarti baca Al-Fatihah. Terus dia imam takbir keempat, kita takbir kedua, baca salawat. Imam salam, kita takbir ke 3, ya baca doa. Terus selesaikan seperti itu. Terus kalau misalnya udah keburu diangkat, ya ini kalau madhab yang nggak doa setelah jamaah setelah sholat ya, kan biasanya langsung diangkat, ya langsung diangkat, berarti baterainya habis. Lanjut aja dulu. Kalau apa tadi langsung diangkat jenazahnya, cukup takbirnya saja, kejar takbirnya saja, ya kejar takbirnya saja. Jadi kalau kita tadi kurang 2 kan, berarti tinggal Allahu Akbar, Assalamualaikum, langsung gitu saja, ya. Karena kan jenazahnya sudah diangkat, ya. Mau nyolatin siapa nanti? Nggak ada orangnya yang mau disolatin, ya. Jenazahnya sudah diangkat, kan jamaah mungkin nggak nunggu, ya. Ada yang seperti itu kan, ada yang keburu diangkat, nah seperti itu. Jadi itu diantara tata cara sholat jenazah. Ini ada pertanyaan ya? Ya. Perempuan ikut sholat jenazah, kenapa? Ya sama, artinya dia termasuk yang dapat kewajiban fardu kifayah. Artinya kalau dia ingin sholat, berarti dia termasuk orang yang menjalankan kewajiban fardu kifayahnya. Artinya dia masuk orang yang diperintahkan juga, diperintahkan untuk sholat jenazah, ya. Nah, kalau bisa dipisah, ya dipisah. Jadi perempuan dulu misalnya sholat di rumah, itu bagus seperti itu. Tapi kalau mau jamaah bisa dipisah, laki-laki di depan, perempuan di belakang, bisa, atau di samping, ya. Intinya terpisah dari laki-laki. Terus ada yang lupa tadi, ketika jamaahnya sedikit, nggak sampai 3 shaf misalnya, maka disunahkan untuk membuatnya tetap 3 shaf, minimal 3 shaf, ya disunahkan untuk membuatnya 3 shaf. Karena ada keutamaan sendiri, ya, ketika seorang itu disolati sebanyak minimal 3 shaf, ya 3 shaf, dia juga dapat syafaat dari orang-orang tersebut. Ya itu seingat anak ya. Intinya dia disunahkan untuk membuat 3 shaf. Kalau ada 3 orang ya udah, yang satu di depan, belakang gitu ya. Jadi nggak berbaris, jadi dibuat berbaris ke belakang, ya bukan nyamping, dibuat berbaris ke belakang 3 shaf. Kalau berdua misalnya jemaahnya 2, imamnya 1, ya sama seperti tadi, ya udah 2 saja sudah, ya. Nah, kalau cuma berdua ya depan belakang, ya intinya begitu, jadi nggak samping-sampingan, ya nggak samping-sampingan imam. Ini kan pertanyaannya, perhatikan pertanyaannya. Apakah ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu istighosah di kuburan, ya, yang acara istighosah itu 1 membaca sholawat dan lain-lain, 2 membaca Al-Quran, 3 mendoakan seorang kiai yang telah berjasa di desanya, 4 makan-makan, ya. Kalau ditanya dalilnya, ya kita nggak tahu dalilnya. Kalau kita tahu dalilnya pasti kita amalkan gitu loh, ya. Jadi kalau mau tanya dalilnya, tanya sama yang mengamalkan. Nah,
Kalau mau tanya, iya toh. Kalau mau tanya dalilnya, tanya sama yang mengamalkan, karena mereka merasa punya dalil, ya. Atau mereka nggak punya dalil pun mengamalkan saja kan gitu, mengamalkan saja walaupun tanpa dalil, ya. Jadi intinya istighosa itu boleh istighosa. Istighosa itu artinya apa sih? Istighosa itu kita memohon pertolongan kepada Allah dalam kondisi yang sangat sempit. Itu istighosa. Itu ya berdoa seperti biasa berdoa. Tapi dalam kondisi yang sempit namanya istighosa, cuma beda nama saja. Ya, cuma beda nama saja. Nah, tapi kalau dikhususkan istighosahnya itu afdolnya di kuburan, ini kan berarti ada keyakinan tertentu dengan kuburan tersebut. Nah, inilah yang namanya bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang diperangi oleh Nabi ketika itu. Karena mereka merasa ada sesuatu yang afdol yang menyampaikan doa mereka, yang bisa menyampaikan doa mereka kalau itu dilaksanakan di sisi kuburan atau berhala. Itulah yang namanya bentuk kesyirikan yang diperangi oleh Nabi. Ya, bukan menyembah berhala saja maksudnya ya. Tapi seseorang yang meyakini si berhala atau si penghuni kubur itu bisa menyampaikan doa, ya, bisa menyampaikan doa kepada Allah, itulah yang namanya bentuk kesyirikan. Ya, itulah yang namanya bentuk kesyirikan. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut akan mengagungkan kuburan itu supaya nanti sang penghuni kubur bisa dekat kepadanya. Ya, bisa dekat kepada orang itu sehingga mau menyampaikan doa-doanya. Ya, mau menyampaikan doa-doanya. Itu yang dilakukan orang zaman dulu. Kalau orang sekarang itu ya banyak ceritanya, yang cerita nyata yang sampai ke telinga kami sendiri itu adalah mereka berdoanya bukan kepada Allah, tapi langsung ke Mbah Bonang. Iya, ini nyata. Jadi ada ya teman lah gitu ya. Kemudian di sana ada saudaranya yang mendengar langsung doa orang-orang yang ziarah ke sana. Bilangnya apa? Mbah Bonang, saya mau ini, saya mau itu. Ya, tolong ini, tolong itu. Bukan Allah lagi yang disebut, tapi langsung Mbah Bonangnya. Ya, ini kan sudah jelas kesyirikannya. Ya, sudah jelas kesyirikannya. Itu aja Pak ya, insyaallah ya, jelas ya. Terus itu Pak, karena kan yang sini itu kalau keluarga ada di jauh sehingga kan menunggu itu gimana? Ya, kata Nabi itu sebenarnya kalau masalah menunggu itu Nabi mengatakan asri'u bil janazah, segerakanlah mengurusi jenazah. Ya, kalau jenazahnya itu soleh, maka berarti kalian segera memberikan kebaikan untuk dia. Artinya dia akan segera mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Kalau jenazahnya itu nggak soleh, maka berarti kalian sudah segera melepaskan beban dari kalian. Ya kan, beban kan orang yang nggak soleh itu. Ya, beban yang ada pada kita. Berarti kita segera sudah meninggalkan dia. Ya. Artinya kalau kita lama-lama menahan si mayit, itu sama saja kita menahan si mayit untuk mendapatkan kebaikannya, segera mendapatkan kebaikannya, gitu loh. Tertahan, artinya tertahan. Berarti kan kasihan dia yang seharusnya dia segera dapat kebaikannya, tapi kita tahan dia. Ya. Nah, maka ibaratnya menyelisihi sunnah. Ya, kalaupun nggak dikatakan bid'ah, itu menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi sampai seharian ya, nunggu dari Malaysia, lama datang dari Solo. Ya, ya kalau memang masih ada waktu yang memang tidak terlalu jauh, masih ditolerir bisa. Tapi kalau sudah sampai sehari, 2 hari, nah ini jelas menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, insyaallah cukup.
Sampai di sini. Ada pertanyaan? Setelah dimandikan dan dikafani, kemudian jenazah dibawa pulang kampung. Namun setibanya di sana ternyata kafannya terkena najis dari jenazah. Bagaimana cara untuk menanganinya? Nah, ini yang satu yang salah. Yang salah satunya menyelisih tadi ya. Beliaunya jenazahnya dibawa pulang kampung, entah jaraknya berapa lama. Ya, yang seharusnya yang disunahkan itu jenazah itu di mana dia meninggal, disitulah dia dikuburkan. Ya, disitulah dia dikebumikan. Ya, sebagaimana para nabi memang di mana dia di situ meninggal, ya disitulah dia dikuburkan. Ya, sunahnya ya begitu, manusia dikuburkan di tempat dia meninggal. Ya, itu sudah satu menyelisih sunnahnya. Terus yang masalah kafan terkena najis itu artinya yang penting dia sudah berupaya untuk menahannya. Kalaupun nanti terkena najis dari cairan tubuhnya sendiri, itu sebenarnya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau mau diganti ya silakan, kalau mau diganti. Kemudian bagaimana cara menjaga agar persendian jenazah tetap lemah saat dimandikan? Ini nggak ada tuntunannya untuk membuat si mayit itu menjadi lemas, bahkan terlarang. Ya, bahkan terlarang untuk ibaratnya merusak mayit, ya, memaksakan mayit jadi lemas. Ya. Sebenarnya ada teorinya, saya pernah diajari, ya, cuma ini nggak bagus dilaksanakan. Ya. Jadi si mayit yang tadinya sudah kaku, ya, itu bisa ditekan di bagian tertentu jadi lemas. Ya, kalau sudah lemas sudah, ya nggak bisa diangkat lagi. Udah lemas, benar-benar lemas, nggak bisa diapa-apakan lagi, dan tambah repot, ya, tambah repot jadinya. Jadi sebaiknya biarkan jenazah itu apa adanya kaku, dan dengan kakunya itu justru sebenarnya bisa lebih membantu kita kan, lebih membantu kita daripada dia dalam keadaan kondisi lemas semuanya, ya. Jadi repot juga nanti kita, ya. Jangan, mending kakinya lurus gitu kan, keras ya. Kalau dilemaskan semuanya nanti repot semuanya nanti. Ya. Memang mudah mungkin bersihkan di sana sini, keteknya bisa diangkat gitu kan. Tapi ya kalau terlalu lemas juga tambah repot. Intinya jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa mayit jadi lemas gitu, jangan. Enggak boleh kita mengganggu ya si mayit. Intinya begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kakinya itu nggak bisa diluruskan. Nah, itu solusinya bagaimana? Biasanya kalau sudah mati itu dia lurus, tetap kaku. Oh, cacat, bawaan cacat. Ya sudah, mau diapain lagi? Kalau sudah cacat, nggak boleh. Pokoknya mayit jangan diapa-apain. Ya, jangan diapa-apain. Udah apa adanya, mandikan apa adanya. Ya, jangan ditekuk-tekuk sana. Yang bongkok, jangan dipaksa lurus. Jangan dikeretek. Nggak boleh dikeretek. Ya, kata Nabi itu kasru idhamil mayit kakasrihi hayyan. Jadi mematahkan tulang mayit dalam keadaan mati itu sama saja mematahkan tulangnya seperti ketika dia hidup, atau kata Nabi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya begitu, nggak boleh kita mengganggu mayit, ya. Walaupun sudah mati, tapi Nabi ibaratkan seperti itu. Insyaallah cukup, ya. Nanti berikutnya seputar pemakaman, ya. Berikutnya nanti tata cara memakamkan, insyaallah. Allahu a'lam
biswab ya. Ya, nanti setelah selesai nanti kita praktek, insyaallah praktek. Praktek mandi ya, insyaallah praktek mandi, praktek sholat, ya praktek mengkafani, bahkan sampai praktek menggali kubur. Ya nanti kita buat apa namanya lahat, seperti apa lahat, ya. Tapi kan sudah ma'ruf ya lahat ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita praktekkan lagi gimana sih lahat. Ya. Bawa pacul. Ya, cukup ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mungkin kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.